muntaqimi mimman khalafahu wa asah al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruk ahada minhu wa la yansa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyyuh alladhi ikhtarahu Allahu wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawah. Ma ba'du qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Mustafa al-Karim. Habibin al-Aizza, para alim, para asatidz wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Labib Shodiq Suhaimi dan semua keluarga Habib Ahmad bin Aqil bin Zain. Ini Habib Ahmad adalah keponakan, ibunya adalah kakaknya saya, Syarifah Ruqayyah, dan abah saya juga aslinya Bumiayu. Dan saya ingat persis dulu ada di benda itu salah satu hafid Kiai Amin, betul atau enggak? Kiai Aminuddin atau Kiai Amin? Kiai Aminuddin. Pernah Kiai Aminuddin itu balak-balik ke toko, waktu itu dia beli madu Arab. Ya, betul. Kiai Amin itu pertama balak-balik nggak ngerti kalau saya Habib Nyun Sewu. Akhirnya Kiai Amin kan orangnya lucu Nyun Sewu. Kalau duduk aja klingkrik kan gitu. Saat itu tanya namine sinten. Kalau sanjang nami kulo Ali. Ali sinten? Ali bin Hasan bin Hadun. Oh, jenengan putuna Habib Hadun. Nggih. Lah piyambakipun sanjang mangkane wekdal pas wingi Kiai Labib kula matur, ternyata subhanallah dilanjutkan. Lagi Amin niku matur, Bib, kula sing biasa ndampingi jide panjenengan Habib Hadun. Menawi teng pundi-pundi sing nyangking daganganipun Habib Hadun niku kula. Wekdal niku kula sebek nyantri teng Kiai Suhaimi. Lan piyambakipun disanjang kula yakin, Bib, dene jide jenengan niku hafid. Karena teng pundi kemawon sing diwaos Al-Qur'an. Alhamdulillah yen wau Kiai Labib matur kaitanipun Mbah Khalil nggih niki ugi alhamdulillah ternyata berkelanjutan. Para hadirin, ternyata nikilah kehidupan pados ingkang sami anggene bahasa Indonesia apa bahasa Jawa aja? Bahasa Indonesia. Oh ya udah. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa? Oh Sunda. Kalau Sunda Habibie nggak bisa bahasa Sunda. Dan Syarifah itu malahan ngomong ke Labib, jangan belajar bahasa Sunda. Nggak tahu Syarifah kok takut. Terus terang aja kalau saya dipanggil daerah Cirebon ke sana nggak boleh gitu. Nggak tahu apa sebabnya gitu. Dah para hadirin, nikilah kehidupan itu sesuai nopo ingkang didhawuhaken kalian Gusti Allah. Manusia hidup apa maunya, apa inginnya, semuanya akan diberi oleh Allah. Mari dalam kesempatan yang mulia, tempatnya mulia, acaranya mulia, yang datang semuanya mulia. Amin. Yang memanggil kita semuanya sangat mulia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
acara pada malam hari ini dalam rangka terutama Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ulang tahun Kiai Sang Pahlawan sinten Abah Labib Sodik nggih. Sehingga acara ini betul-betul acara yang mulia. Allahumma. Dan yang memanggil kita, mengumpulkan kita di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama kita semuanya sudah tercantum di buku tamu Nabi Muhammad. Allahumma. Dan juga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu taman dari taman surga. Amin. Dasarnya apa, Bib? Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ingkang sampun dawuh, andai kata Anda melewati salah satu taman dari taman surga, berhentilah, bergabunglah dengan mereka. Yang punya hajat minta sama Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Allahumma. Yang sedang punya masalah minta sama Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allahumma. Bahkan Rasul mengatakan yang merasa punya dosa minta ampun sama Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mana yang namanya taman surga? Rasulullah bersabda, berkumpulnya beberapa orang seperti pada malam hari ini. Dan mereka yastaghfirunallah, mereka mohon ampun kepada Allah, yadkurunallah, dan berzikir kepada Allah, dan disampaikan nasihat-nasihat bab agama, ngajak orang supaya selamat dunia akhirat. Itulah yang namanya taman surga. Allahumma. Acara malam hari ini murni dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta milad Sang Kiai Pahlawan dan juga milad Jam'iyah Salawat Laskar Syifaul Qulub dan juga Al-Jasiyah yang ke-7. Makanya selalu saya menyampaikan, pengajian dimanapun dan kapanpun jangan dicampur adukan oleh kepentingan-kepentingan. Saya yakin kalau pengajian yang diadakan di pondok pesantren Al-Hikmah 1 dan semua pondok pesantren Al-Hikmah, saya yakin niat murni satu, hanya untuk mencari selamat dunia akhirat. Makanya saya tidak setuju kalau pengajian dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan politik. Leres napa mboten Kiai? Karena untuk mereka terkadang sekarang Masya Allah dikemas dalam rangka pengajian, tapi ternyata subhanallah di dalamnya sudah keluar daripada apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kelompok, dialah sama dengan kelompok yang diikuti. Oleh karena itu tadi Abah Kiai Labib sudah menyampaikan, kalau kita bersama-sama memperingati Id Milad itu merupakan amalan sunnah. Dan juga segenap santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, ikutilah apa yang telah dicontohkan oleh para asatidahnya. Amin. Jangan sampai kita keluar dari apa yang sudah dicontohkan, dan kepulangan dari Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 ini betul-betul mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang futuh, ilmu yang munuh. Bagaimana caranya? Termasuk dalam hidup kita. Kalau kita menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya, telah terdapat untuk diri kamu semua, maksudnya kita semuanya yang mengaku umat Rasulullah SAW, uswatun hasanah, keteladanan yang sempurna,
contoh yang sempurna. Liman untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka-mereka yang hidupnya mengharapkan ridho dan rahmat serta kasih sayang Allah. Hidup di dunia carilah ridho Allah. Hidup di dunia carilah pujian dari Allah. Jangan sekali-kali kita hidup di dunia mengharapkan pujian dari manusia. Seorang hidup mendapatkan pujian dari manusia tidak ada artinya. Orang kalau lagi suka tidak ada duanya, tapi kalau sudah benci juga sama, tidak ada duanya. Betul atau tidak? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Allah mentakdirkan anak-anakku semuanya dikumpulkan di salah satu pondok pesantren, di mana yang mendirikan niatnya hanya satu, limardhatillah. Tadi saya ingin melanjutkan saat Rasulullah SAW ditanya mana yang namanya taman surga. Rasul mengatakan berkumpulnya beberapa orang seperti pada malam hari ini, dan mereka yadkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, yastaghfirunallah, dan mereka mohon ampun kepada Allah, dan disampaikannya nasihat-nasihat bab agama, ngajak orang supaya selamat dunia akhirat. Itulah yang namanya taman surga. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, walaupun sudah diajarkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah 1, saat kita berhadapan dengan para ulama, para kiai, termasuk juga pengasuh dan juga para asatidz, jangan sampai lupa, ikutilah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh para ulama. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya untuk satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Betul atau tidak? Sesuai firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan bahwa sesungguhnya kami Allah yang telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Apakah bisa? Bisa. Apakah 24 jam hidup kita bisa untuk ibadah? Bisa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Abah Kiai Labib. Kalau kita ingin agar hidup kita selama 24 jam untuk ibadah, dari mulai kita membuka mata, begitu kita membuka mata, kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita, begitu kita membuka mata, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat kita mau turun masuk ke kamar kecil, kita ingat Rasulullah mengajarkan bagaimana saat kita akan masuk ke kamar kecil atau toilet atau WC, pakainya kaki kiri apa kanan? Kiri. Begitu kita akan melepas baju, kita ingat Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita saat kita akan melepas baju, kiri atau kanan? Saat kita mau mandi, kita niat saya mandi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya mandi niatnya untuk ibadah. Begitu selesai, bahkan subhanallah, kalau kita belajar dari para alim ulama, dari para habaib, ajaran-ajaran yang diajarkan tidak lepas, semuanya mengajarkan kepada kita agar kita bisa kembali kepada fitrah kita, atau kata orang Jawa Barat, back to our basic. Kembali kepada basic kita. Lah basic kita itu siapa? Kita semuanya adalah makhluk Allah yang mulia. Rasul mengatakan bahwa bayi lahir dalam keadaan fitrah. Wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwa bayi lahir dalam keadaan fitrah. Bayi lahir dalam keadaan suci. Di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa keturunan, tidak ada. Betul atau tidak? Dosa warisan juga tidak ada. Anak tidak harus menanggung dosa orang tua. Dan Allah pun berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan bahwa sesungguhnya kami Allah yang telah menciptakan manusia, awalnya semuanya mulia semuanya. Yang cantik mulia, yang ganteng, betul atau tidak? Yang bangir mulia, yang pesek ambekane irit. Kalau yang bangir ambekane boros. Betul atau enggak? Pengajian itu ya seperti ini, subhanallah. Kami yakin yang diadakan
oleh warga Nahdliyin, pengajian yang diadakan oleh NU itu pasti suasananya itu nyaman, rukun. Allahumma. Dan juga Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wahai Bani Adam, kami Allah yang telah menggerakkan kamu semuanya baik di daratan ataupun di lautan. Ini memberikan gambaran bahwa kita semuanya manusia tidak punya daya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil. Makanya hidup udah contoh dari para pengasuh pondok pesantren, para asatidz, kita ikuti. Allahumma. Jadi ini tolong untuk anak-anakku semuanya, bekal yang didapat di pondok pesantren, mari selesai mondok kita manfaatkan. Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita, hidup kita itu tidak boleh memiliki sifat sombong. Apa sabda Rasulullah SAW? Innakum lantas aunasa bi amwalikum fasa'auhum bi akhlaqikum. Rasul mengatakan, hiduplah kamu di dunia, jangan sekali-kali kamu membanggakan hartamu, tapi hiduplah di dunia dengan ketinggian akhlak dan budi pekerti yang mulia. Bahkan semua ibadah harus dibarengi dengan akhlak, harus dibarengi dengan adab. Mulianya manusia itu dari akhlaknya, betul atau tidak? Bahkan ilmu itu di bawahnya adab, ilmu di bawahnya akhlak. Ilmu yang didapat di pondok pesantren Al-Hikmah 1 ini untuk bisa mewarnai kehidupan kita. Allahumma. Hidup di dunia ini masalah rezeki tidak usah khawatir. Allah yang sudah menyampaikan wa razaqnahum minat thayyibat. Wahai Bani Adam, wahai manusia, untuk kebutuhan kamu semuanya, kami Allah telah menyiapkan rezeki, bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyibah. Dan Allah memberikan rezeki itu bukan sesuai permintaan, tapi sesuai kebutuhan. Orang tua, anak-anakku semuanya menginginkan agar anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Di pondok pesantren di pondok pesantren Al-Hikmah 1 ini niatnya satu, yaitu agar bisa menuntut ilmu yang betul-betul manfaat dunia akhirat. Amin. Ilmu yang betul-betul futuh dan munuh. Allahumma. Maka Rasul mengatakan, hiduplah kamu di dunia, jangan sekali-kali kamu membanggakan hartamu, tapi hiduplah di dunia dengan ketinggian akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dan saat Siti Aisyah Ridha ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan wa kana khuluquhul Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita ingin hidupnya selama 24 jam, jangan keluar daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita tidur, kita ingat Rasulullah. Saat kita akan mandi, ingat Rasulullah. Begitu besok bangun pagi, kita pun ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amun. Selamat tidur kita semuanya adalah ibadah. Allahumma. Dan juga Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran yang tadi saya sampaikan, telah terdapat untuk diri kita semuanya keteladanan, contoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Untuk mereka siapa? Orang-orang yang mengharapkan ridho dan rahmat serta kasih sayang Allah. Amin. Dan yang kedua, contoh Nabi Muhammad untuk siapa? Orang-orang yang mengharapkan di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Allahumma. Hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi hidup di dunia untuk akhirat. Allahumma. Kalau hidup di dunia, mudah-mudahan kita semuanya termasuk Kiai Labib dan juga semuanya, ya, Abah Kiai Labib dan juga keluarganya, kita semuanya. Mudah-mudahan usianya 100 tahun lebih yang Kiai. Allahumma. 100 tahun lebih tapi niatnya untuk ibadah kepada Allah.
Tapi kalau kita di dunia, hanya untuk di dunia, itu terbatas. Tapi kalau kita hidup di dunia untuk akhirat, subhanallah, dijanjikan pasti kita akan merasa tentram dalam hidup kita. Allahumma. Oleh karena itu, mari bekal sekali lagi yang didapat. Saat nanti anak-anakku semuanya menjadi orang-orang yang dititipi harta benda, jangan eman-eman. Kita manfaatkan yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana untuk bisa dimanfaatkan saat pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pondok pesantren, pembangunan termasuk juga TPQ, madrasah diniyah di tempat anak-anakku semuanya. Kita pun jangan sampai lupa menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan. Dan itulah merupakan kehidupan mereka-mereka yang memahami arti daripada kehidupan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan contoh Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang hidupnya selalu zikrullah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah yang akan menjadikan hati kita merasa tentram. Betul atau tidak? Allah pun mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah, hanya dengan mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran teman hidup kita, yang akan bisa menjadikan hati kita merasa tentram. Nyatanya banyak kok orang yang tambah kaya tapi hidupnya, kata orang, mohon maaf, gembrungsung. Betul atau tidak? Ada apa tidak? Orang tambah kaya tapi hidupnya, hatinya justru serba ketakutan, kebimbangan. Betul? Tapi jangan menggunakan bahasa benda. Bahasa benda nganggone A, gembrungsung diganti apa? Tambah kaya hidupnya tambah gembrangsang. Dan di ayat yang lain pun Allah mengingatkan kepada kita untuk mereka-mereka yang hidupnya jauh daripada berzikir kepada Allah, diberi mata tidak untuk nadar, untuk bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak untuk melihat Al-Quran, tidak untuk membaca Al-Quran. Diberi hati, hatinya jauh daripada zikrullah. Diberi telinga, tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka calon-calon penghuni neraka jahanam, na'udzubillah min. Dan yang kedua, di hadapan Allah nilainya lebih rendah dari jadi wong NU ke kepenak gini apa nggih. Pokoknya urip nunut kalian lah. Pun para hadirin, jadi kembali lagi, hidup ini mohon maaf, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabata mu'ajjalah wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, contoh Nabi Muhammad. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? Rasulullah itu sebaik-baik makhluk Allah, tapi sebaik-baik akhlak makhluk Allah. Diterangkan kalau kedatangan tamu cepat menghormatinya dan tidak membeda-bedakan. Tolong anak-anakku, seperti apa yang sudah diajarkan oleh pengasuh pondok pesantren dan para ulama serta para kiai diikuti. Hidup di dunia jangan suka pilih-pilih tamu ya. Rasul mengatakan siapa orang yang menghormati orang karena hartanya, 2/3 imannya lepas. Tamu saja kadang-kadang mohon maaf ya, sana-sana yang tidak pada nyentuh pondok pesantren, yang tidak pernah nyantri, itu tamu kadang-kadang kalau yang datang pakai mobil, masya Allah, oli monggo. Tapi kadang-kadang sewu nggih sampai gelasnya saja yang ada pitanya. Ya, makanannya aja masya Allah ager-ager. Bolu yang kira-kira ditelan itu gampang. Tapi kalau yang datang saudaranya sendiri, masya Allah, gara-gara tidak kaya, gara-gara orang sugih aja, ngomong melarat aja, orang sugih
Wong urip rong macam tok, sugi karo ora su. Kadang-kadang ya Allah, gelasnya pisan kalah pada gompel. Ya. Makanannya saja kadang-kadang gemblong, tapi gemblong tekek. Mohon maaf, ini yang pakai mobil, yang punya rumah nggak ngerti. Mobil ini lagi dicari sama leasing, 3 bulan belum setor. Makanya kalau ada orang pakai mobil belum jaminan betul atau tidak. Dah, oleh karena itu mohon maaf, Rasulullah SAW memberikan contoh yang begitu indah. Dan juga kami mengharapkan agar sekali lagi anak-anakku mendapatkan ilmu yang futuh, yang munuh. Jangan sampai lepas wudhu. Jangan sampai apa? Lepas wudhu. Jadi mohon maaf, himbauan pemerintah masuk wisu, metu wisu, kira-kira salah mboten? Enggak. Islam lebih daripada ini. Bahkan Rasul mengatakan al-wudu, wudu itu silahul mukmin. Wudu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau misalkan ada orang lagi usahanya maju, takut jangan-jangan ada orang yang jahat, nggak usah khawatir. Dengan jaga wudu, siapapun yang akan berbuat jahat pasti tidak bisa. Allahumma. Dan juga di samping itu, hidup kita saya kira anak-anakku semua sudah diajari oleh para asatid, para kiai. Hidup ini kalau kita ingin hidup bahagia, jangan sampai keluar daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi tuntunan kita dan juga difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup bahagia, jangan jauh dari Al-Quran. Saya ingin melanjutkan sedikit saja, siapa sih yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Lahum qulubun. Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad darokna li jahannama, dan bahwa sesungguhnya kami Allah yang telah menyiapkan untuk isi-isi daripada berkah. Sahabat ada mengatakan, ana abdun man 'allamani walau harfan wahidah. Sahabat ada mengatakan, aku adalah hamba sahaya untuk yang mengajari aku 1 huruf. Anak-anakku semuanya sudah berapa huruf yang didapat di pondok pesantren Al-Hikmah 1. Oleh karena itu tolong agar anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan sampai lupa jasa. Dan mereka betul-betul, sebetulnya ini anak-anak mungkin yang pada mendengar ya, berkaitan dengan murabbi ya. Laulahum, kalau bukan karena mereka saya tidak bisa sholat. Allahumma, kita tidak bisa memahami hukum. Allahumma. Lah sekarang siapa yang akan menjadi calon-calon penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun, mereka-mereka yang memiliki hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya jauh daripada zikrullah. Hatinya isinya penyakit. Ada orang seneng gak suka. Dan saya yakin ini orang-orang yang punya penyakit yang harus diobati. Makanya anak-anakku semuanya tidak usah mendengarkan orang-orang yang kadang-kadang justru yang dicari-cari itu kekurangannya. Betul atau tidak? Yang kedua, siapa yang akan menjadi calon penghuni neraka jahanam? Walahum a'yunun, mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tapi matanya tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, setoran yang harus anak-anakku semuanya disampaikan, tolong jangan sampai merasa kok saya rasanya berat. Jangan. Ini semuanya tidak lain adalah untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma. Dan yang ketiga, siapa yang akan menjadi calon penghuni neraka jahanam? Walahum adanun, mereka memiliki telinga tapi la yasma'una biha, telinganya tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa firman Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka tidak beda dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Oleh karena itu sekali lagi Pak Habib ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh para kiai, para asatid. Allahumma. Karena kalau kita ingin hidup bahagia, jangan sampai keluar daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya kita mulia, rezekinya kita halalan thayyibah, agar manusia tetap mulia, maka Allah pun memberikan tuntunan. Tuntunan itu berupa apa? Tuntunan itu adalah berupa agama.
Jadi hanya orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah saja yang akan bahagia. Oleh karena itu diterangkan tuntunan agama itu adalah ad-dinu wad'un ilahiyun saikun lidawil uquli salimah ala ma fihi li solahi ma'asyihim wa ma'adihim. Ad-dinu tawi agama wad'un ilahiyun, tuntunan langsung saking Gusti. Al-Quran dari pertama diturunkan sampai nanti hari kiamat tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Termasuk ahadits, firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuntunan agama itu untuk siapa? Lidzawil uqulis salimah, untuk mengatur orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Alhamdulillah anak-anakku semuanya Allah memberikannya, termasuk orang-orang yang akalnya sehat, akalnya waras apa tidak? Sehat apa tidak? Berarti orang gila nggak diatur? Ya, orang gila tidak diatur. Bahkan Rasulullah mengatakan malaikat tidak menggoreskan penanya kepada siapa pertama? Anak kecil sampai balik. Yang kedua orang tidur sampai bangun. Dan yang ketiga orang gila sampai dia sehat. Tujuannya apa? Tujuannya apa Allah memberikan tuntunan? Lisolahi, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita menginginkan agar hidup kita tambah berkah, betul atau tidak? Walaupun ini sudah diajarkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Pak Habib ingin menambahkan, kalau kita ingin hidup bahagia dan hidup tidak akan kekurangan, Rasulullah mengatakan siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar 2 rakaat dan sholat subuh berjamaah, apa kata Rasulullah SAW? Hari itu tidak akan kekurangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala dunia seisinya. Makanya kalau ada yang tanya, siapa orang yang paling kaya di dunia? Orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang mau melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat dan juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allahumma. Dan juga saya yakin sudah banyak yang diajarkan oleh pengasuh pondok pesantren dan para kiai, para asatid. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah. Karena anak-anakku semuanya bisanya mau pada ngaji, termasuk kita yang tua-tua, bisanya mau pada ngaji, hidup taat kepada Allah itu hanya karena hidayah, hanya karena taufik dan petunjuk dari Allah. Bi taufiqihi sarol muti'u yuti'u, hanya karena hidayah, hanya karena taufik dan petunjuk dari Allah yang akan menjadikan seorang hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir, nanti setelah keluar dari pondok, saya yakin kalau di pondok masih tetap berjalan, maghrib sampai isya jangan sampai tidak kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk zikrullah. Rasul mengatakan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran pertama akan didatangi malaikat rahmat, dan rezeki yang diberikan adalah rezeki yang barokah. Mengapa maghrib sampai isya? Maghrib sampai isya adalah waktu istimewa, waktu diijabai doa. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kumpulan kita pada malam hari ini, kita akan termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyidina Khidir, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin, wa Sayyidina Muhammad al-Baqir, Sayyidina Ja'far as-Sadiq, Musa al-Katim, Sayyidina Muhajir al-Faqih al-Muqaddam, Qutb al-Nafas, al-Habib Umar bin Abdul Syarif, Barad Habib Abdul Bakar bin Salim, thumma al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, thumma al-Habib Ali bin Malik, thumma al-Habib Muhammad bin Ali, thumma al-Habib Abbas bin Malik, thumma al-Habib آبائنا وخصوصنا روحي في سحيمي وأولد في صوتي من أساس هذا المعهد. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing, terutama sesepuh-sesepuh kita pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, monggo.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala الناعمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود عدد كل موجود من غير حد محدود بل كما يليق بالكرم والجود وعلى جميع المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك خاطر الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر خاطر الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وأولادنا من أهل الشر والضير نسألك يا الله يا ربنا أن تحيي قلوبنا وأرواحنا بنور معرفتك ومحبتك وتحيي أجسامنا وجوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وطهنا من دنس المخالفات والغفلات والشهوات وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكما وعافنا من سخطك وغضبك يا أكرم الأكرمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله حوالينا حصار محمد رسول الله قفنا ومسمارا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وفعلا إن بشر بك لشديد اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. Allah bahagia Muhammad. Hari ini adalah ulang tahun. Kemarin hari ulang tahun daripada guru kita bersama Abah Kiai Labib Sadik. Allah mudah-mudahan memberikan panjang umur fi taatillah, berkah ilmunya dan juga memberikan keteladanan kepada santri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
dalam Al-Quran pun Allah mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia awalnya semuanya mulia, tidak satu pun yang tidak mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Alfa sallallahu ala sayyidil wujud. Alfa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Habibe wong NU sing seneng
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. عليه